wa ma lah wa wa ma anjalna ala qaumihi mim ba'di min jundim minas sama iwa ma Nas, kunna itu munjilin. Bapak kalau Bapak langsung halo tadi Halo ya. langsung pada saat nyambung dibacanya as sama itu ada huruf tertinggal Bapak alif lam. Hmm. Alif lam makanya pada saat seperti itu kalau tapi ini alif lam itu bisa dibaca langsung as sama tapi lebih bagus tadi minas sama kalau napas kita nggak kuat dari minas sama aja. Ya, Minas sama iwa makun munzili. saya ulang ya. Oke. Minas sama iwam ma wa ma kunna munjilin. Munzili. Inkanat illa sayhat tahu wahidatan wa idahum qamitun. Komodun. Ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yasta'jiun. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal kuruni annahum ilaihim la yarji'un. Ya rajiun. Ainnya Pak diperbaiki. La, Saya ulang ya. dari situ aja. La ya La rajiun. la yarji'un. Ain. Wa Itu masih U. Bandingkan kalau U adanya di depan, kalau Ain adanya di rongga hidung di situ di belakang. Di, la yarji'un. Wa in kullul lamma jami kulladaina muhtarun. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa ahrajna min habban faminhu yakulun. Wa ja'alna fiha jannatin min min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Bapak yang belum dapat itu Ain ya Pak, huruf ya. Ya, 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 ya. Ain. Kemudian kho-nya ya seperti itu. Kemudian kadang-kadang ikhfa dengan idgham, kadang bagus, kadang belum, kadang lupa misalnya, Ya, 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 kadang ya. jadi seperti Ya, itu. terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih. Gunanya juga seperti itu, nggih. Jadi nanti kita berjalan membunyikan ayat ini di atas aturan-aturannya, nggih. Insya Allah Allah akan berikan pengetahuan yang lebih sempurna kepada kita. Amin. Monggo Pak Wid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anjalna ala qaumi min ba'di Di situ panjang Pak. min ba'di min jundim minas sama. Jun sama tuh. Min jundim itu setara tuh. Min jundim minas samai wa ma kunna
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إنهم Annahum. Minal ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, monggo Pak Pram, Pak Pam, Pak Pamujo, nuwun sewu Pak, di terjemahannya Pak. Berhadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Tidaklah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Jadi di sini Allah tidak menurunkan tentara berupa malaikat dari langit setelah siapa di sini? Setelah dia meninggal, artinya Rasulullah SAW meninggal tidak diturunkan. Tapi ini nanti saya bacakan ya di ayat berapa? 28-nya. Ya. Berhubungan dengan diri di sini merefer kepada ayat 26. Kami di sini nggak terlalu ini Ibnu Katsir sebenarnya bentar ya. Tahu-tahu di sini juga Ibnu Katsir tidak membahas banyak, tidak memberikan apa, tidak memberikan tafsir, Yang ada muncul tafsir Jalalain. Jadi di sini kata ma itu huruf ma berarti kata apa nafi yang menafikan. Kami turunkan kepada kaumnya, kaum Habib An-Najjar yang sebagaimana Pak Pamujo katakan itu di sini muncul, Pak. Setelah dia meninggal, di situ jadi ternyata di sini Habib itu yang meninggal itu. Jadi masa sebelum Rasul ini. Mohon maaf.
Setelah dia meninggal, sesudah Habib meninggal tadi karena dirajam oleh mereka, satu pasukan dari langit, malaikat-malaikat untuk membinasakan mereka, dan tidak layak kami menurunkan malaikat untuk membinasakan seseorang. Jadi di sini kemudian dari tafsir Kemenak, akhirnya orang-orang tersebut mengambil keputusan yang tepat berdasarkan keyakinan yang penuh bahwa ia hanya beriman kepada Allah, yaitu Tuhan yang sebenarnya bagi dia dan kaumnya. Ia lalu mengumumkan keimanan dan keyakinan itu kepada kaumnya dan berkata dengan tegas, sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah, yaitu Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka dengarkanlah pernyataan imanku. Ini ayat yang sebelumnya seperti yang dibahas ini. Sikap dan pernyataan iman seperti tersebut di atas yang dilontarkan di tengah-tengah masyarakat yang masih bergelimang kekafiran, kemusyrikan, dan kemaksiatan benar-benar merupakan suatu keberanian yang timbul dari cahaya iman yang telah menerangi hati nuraninya. Ia ingin agar kaumnya juga beriman. Ia tak gentar kepada ancaman yang membahayakan dirinya demi melaksanakan tugas suci untuk mengajak umat ke jalan yang benar. Menurut suatu riwayat, ketika orang itu berkata demikian kepada kaumnya, kemudian kaumnya menyerangnya dan membunuhnya dan tidak seorang pun yang membelanya. Sedang menurut Qatadah, kaumnya merajamnya dengan batu dan dia tetap berdoa, wahai Rabbku, tunjukkan kaumku kepada mereka yang tidak mengetahui. Mereka merajamnya sampai ia menghembuskan napasnya yang penghabisan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang yang dimaksud pada ayat-ayat tersebut di atas bernama Habib An-Najjar yang terkena penyakit campak, tetapi suka bersedekah. Separuh dari penghasilannya sehari-hari disedekahkannya. Disebutkan bahwa setelah kaumnya mendengar pernyataan keimanan terhadap Islam, maka berkobarlah kemarahan kaumnya terhadapnya dan akhirnya mereka membunuhnya. Akan tetapi pada saat sebelum ia menghembuskan napas yang terakhir, turunlah kepadanya malaikat untuk memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni semua dosa-dosanya, Allahu Akbar, yang telah dilakukannya sebelum ia beriman. Dan ia dimasukkan ke dalam surga sehingga termasuk golongan orang-orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Pada detik-detik terakhir, ia masih sempat mengucapkan kata yang berisi harapan. Alangkah baiknya jika kaumku mengetahui karunia Allah yang dilimpahkannya kepadaku. Berkat keimananku kepadanya, aku telah memperoleh ampunan atas dosaku. Aku akan dimasukkan ke dalam surga dengan ganjaran yang berlipat ganda. Dan termasuk golongan orang-orang yang memperoleh kemuliaan di sisinya. Seandainya mereka mengetahui hal ini, tentulah mereka akan beriman pula. Pernyataan Habib ini adalah pernyataan yang amat tinggi nilainya dan menunjukkan ketinggian akhlaknya. Sekalipun ia telah dirajam dan disiksa oleh kaumnya. Namun ia tetap berharap agar kaumnya sadar dan mendapat rahmat dan dari Tuhan sebagaimana yang telah dialaminya. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah ini dari awal disarahkan kembali tadi, termasuk yang pernah ditanya Pak Widodo, bima ghafaroli robbi wa ja'alani minal mukramin. Karena apa? Allah itu mengampuniku dan menjadikan aku mulia. Subhanallah. Kemudian tidak ada azab di sini, kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum qamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati.
Jadi kaum yang tadi tuh, kaum apa dibilangnya Habib An-Najjar ya, seketika dia langsung mati. Mati. Itulah bagian kebinasaan. Allah binasakan kaumnya itu. Selanjutnya di sini Allah siksa seperti tadi. Kemudian untuk, nah alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bisa Alhamdulillah. bergabung. Mohon maaf ini terlambat. Oke, nggak apa-apa, masih waktunya banyak. Dan alhamdulillah, ini Ustaz, tafadhol Ustaz, dilanjut Ayat tilawahnya. 28 ya sampai Oke, 33. ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum Pak Amin, monggo. Baca ya. Inje, monggo Bapak. Billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas samai wa Pak Amin, minjung ya sama tuh, setara tuh, dim setara panjangnya. min jundim minas samai wa ma kunna munzilin. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها
akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Alhamdulillah, monggo Ustaz. Pak Bambang, ada Pak Ada Pak Bambang. Bambang ya? Alhamdulillah. Pak Bambang belum masuk ini ke saya. Subhanallah bisa hilang. Masih mood Ya. tapi. Nggak tercover nih. Alhamdulillah. Monggo Pak Bambang. Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna ala qaumin Jalna Bapak. Maknya panjangnya 3. Juga 3. Monggo. wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min Jadi langsung saja dari mimbadi aja Pak. Kalau nggak napas ini. Mimbadihi. Kalau mau dari ala qaumihi. Itu masih ada ini kaitan. Monggo. ba'di min jundim minas samai wa ma kunna munzilin. Zilin. Monggo. In kanat illa sayhatan wahidatan fa'idahum Wahidatan. Ikhfakan. Disamarkan. Wahidatan. wahidatan fa'idahum khamidun. Ya khasratan alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bi yastahzi'un. Alam yarau kam alakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullam ma ladaina muhdaru. Ulangi Pak, monggo. Wa in kullul lam. Wa in kullul lamma jami'ul. Lam. Panjangin sedikit lagi Pak. Lamma. Wa in kullul lamma jami'al ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul aradul maitah ahyayna wa arajna minha hamman faminhu ya'kulun. Shadaqallahu Pak Bambang, monggo coba diulangi dari wa akhrajna. Kho-nya dimunculkan coba. Wa akhrajna min habban faminhu ya'kulun. Yang wa akhrajna kho-nya Pak, kan pada kho-nya udah bisa kemarin tuh Pak Bambang. Monggo. Wa akhrajna. wa akhrajna kurang menapak. Wa akhrajna. Kho-nya Pak, coba. kho Seperti yang dukur, maaf. wa akhrajna Betul, bagus. Itu dia. wa akhrajna minha hamman faminhu ya'kulun. Faminhu ya. Shadaqallahul azim. Diingat ya Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Susi nih. Ada? Enggak, lagi di belakang Pak. Oke. Ibu di belakang ya menyiapkan. Ya, sehat. Insya Allah. Terus ini bisa diulangi lagi nih artinya nih Pak Amin. Bisa tolong Pak. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya.
kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka mati. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang orang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari itu biji-bijian itu mereka makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Turnuan. Jadi kepada kita doakan ini ya, Ibu Sri nggak muncul dan Pak Aman juga sedang di Boyolali. Insyaallah, hafizahumullah, hafizahumullah. Amin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a hudah. Amma ba'd, para Bapak semuanya yang saya muliakan, yang saya cintai, Bapak Haji Supriyadi, Pak Haji Supriyono, Pak Haji Bambang Setiono, Pak Haji Broto, Pak Haji Pamujo, Pak Haji Subagio, Pak Haji Widodo ya, semuanya, dan semoga yang berhalangan hadir. Iya, Pak Haji Amin. Ya, insyaallah semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Dan tidak lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk menjaga bumi, tanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga Al-Masjidil Aqsa, mewakili seluruh umat Islam ya di seluruh dunia. Mereka tidak putus asa dalam perjuangannya, tidak berhenti di dalam pertempuran mereka. Sebab kalau mereka berhenti menyerah, maka itu adalah tentunya kekalahan bagi kaum muslimin ya secara keseluruhan. Maka kita tidak letih pula untuk mendoakan mereka siang malam. Tidaknya setiap sholat kita atau setiap habis sholat kita, dalam wirid kita, dalam doa kita doakan semoga Allah berikan pertolongan kepada mereka, dan semoga yang telah gugur Allah jadikan sebagai syuhada yang sakit, semoga Allah berikan kesabaran dan Allah berikan kesembuhan. Fa innahu ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita baca ayat 28 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna, dan tidak kami turunkan, ala qaumihi, kepada kaumnya, yaitu kaumnya orang yang mengajak untuk beriman kepada para rasul yang kemudian dibunuh min ba'dihi, setelah kematiannya. Kami tidak turunkan min jundin, tentara, minas sama'i, dari langit, yaitu para malaikat. Jadi terhadap kaum yang mendustakan para rasul itu, yaitu kaum yang juga telah membunuh
orang yang mengajak mereka beriman kepada para rasul, Allah tidak turunkan malaikat dari langit untuk mereka. Maksudnya malaikat yang menimpakan siksaan. Kami tidak turun. Wa ma kunna munzilin, dan tidak pula kami munzilina akan menurunkannya. Dan kami tidak menurunkan dan tidak akan menurunkannya. Tidak menurunkan para malaikat untuk mengazab mereka. In kanat illa sayhatan wahidah. In kanat, tidaklah ada siksaan itu, maksudnya untuk membinasakan mereka itu, illa kecuali sayhatan, teriakan, wahidatan, satu kali teriakan saja. Fa'idhahum, maka tiba-tiba mereka khamiduna, padam, mati. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang hikmah yang dikehendakinya. Hikmah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ada kalanya Allah menurunkan malaikat untuk membinasakan orang-orang yang dimurkainya, dan ada kalanya Allah tidak menurunkan malaikat. Dan Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana kapan Allah menurunkan dan kapan Allah tak perlu menurunkan. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Bijaksana. Perlu tidaknya menurunkan. Kalau toh menurunkan juga, Allah Maha Tahu kapan. Apakah di masa mereka atau masa sesudahnya. Termasuk peristiwa-peristiwa yang sekarang sedang dialami oleh kaum muslimin, oleh umat Islam. Ya, yang paling segar adalah yang ada di Gaza. Mungkin ada yang bertanya, di mana Allah kok nggak turunkan malaikat atau apa untuk menghabisi atau membinasakan orang-orang yang jelas-jelas zalim. Ya, tentang pertanyaan-pertanyaan macam itu, pertama kembali tentang adab kita kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Tahu, Allah itu Maha Bijaksana. Allah Maha Tahu, Alimun, Allah Hakimun, Maha Bijaksana. Sedangkan manusia kita, pengetahuan kita sangat terbatas, dan karena pengetahuan kita terbatas, tingkat hikmah kebijaksanaan kita juga sangat terbatas. Ini yang pertama. Bahwa tidak ada yang dilakukan Allah, yang ditentukan Allah, kecuali hikmah di sini. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih mengasihi hamba-hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, melebihi kasih sayang ibu kepada anak. Dan Rasul pernah, ketika ada seorang ibu yang mencari anaknya masih nyusu, ya, kemudian begitu dia dapatkan langsung diambil, didekap, disusukan. Rasul menjadikan itu sebagai media pembelajaran. Nah, pertanyaan beliau, ara'aitum hadhil mar'ah tarihatan bi waladiha finnar? Gimana pendapat kalian? Apakah wanita itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat mengatakan, tidak mungkin ya Rasulullah. Nah, jadi alangkah sayangnya ibu itu kepadanya, nggak mungkin yang melemparkannya ke dalam api. Maka
Rasul kemudian bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih menyayangi hamba-hambanya dibanding kasih sayang ibu ini terhadap anak. Yang kedua, Allah menyayangi hamba-hambanya, Allah menyayangi umat Islam ya dengan cara yang beda. Yang ketiga, melihat peristiwa-peristiwa ini tidak secara sepotong, tapi melihat peristiwa secara lebih utuh. Dan tidak melihat sekarang saja, tapi melihat nanti yang akan datang. Jadi setiap peristiwa. Gitu. Ini melihat secara utuh, tidak melihat hanya sepotong saja. Di masa Nabi umpamanya, kan ada Sumayyah dibantai oleh tuannya. Apa dosanya? Dia masuk Islam. Nabi tak kuasa untuk membela. Yasir, suaminya Sumayyah, dibantai juga, dibunuh juga. Astaga. Dibunuh juga. Nabi tak kuasa membela. Apakah berarti Allah tidak memberikan pertolongan kepada kaum muslimin? Ya, lihat sesudahnya. Lihat sesudahnya bagaimana orang-orang yang membantai itu, kemudian seperti apa nasib mereka dalam perang Badar. Seperti apa nasib mereka dalam itu dalam rentang waktu belasan tahun. Apalagi kalau melihat lebih utuh lagi. Ya, sampai ketika kemudian Allah memberikan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Ya. Jadi melihat peristiwa tidak sepotong, tapi melihat peristiwa tidak hanya dalam satu fase, tapi melihat peristiwa dalam fase-fase berikutnya. Termasuk fase sudah kita. Mungkin di antara kecemerlangan hikmah-hikmah yang dikehendaki Allah baru tampak setelah kita meninggal oleh generasi sesudah kita. Gitu. Dan ada akhirat. Ya, yang berikutnya, yang keempat adalah ada kehidupan akhirat. Jadi tidak semua kezaliman itu dibalas di dunia. Tidak semua. Sebagian saja yang ada balasannya di dunia. Dan sebagian besar balasan yang sesungguhnya itu adalah di akhirat. Ya, maka akhirat itu adalah wujud dari sebagian keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Adil, maka Allah menghadirkan akhirat. Jadi dengan begitu kita melihat semua persoalan itu menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama yang arif mengatakan siapa yang beranggapan bahwa tidak ada kelembutan Allah di dalam musibah-musibah yang ditimpakan kepada hambanya, anggapan itu adalah muncul karena kekurang pengenalannya terhadap Allah. Jadi kalau orang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia mengetahui bahwa ada kelembutan Allah di balik setiap peristiwa-peristiwa musibah yang terjadi. Subhanallah. Jadi ini tentang peristiwa saudara-saudara kita. Maka selalu kita doakan dan semoga doa kita itu juga menjadi penguat bagi mereka, menjadi penenang bagi mereka. Mereka diberikan ketabahan, diberikan keistiqomahan, ya, sehingga mendapatkan kehidupan yang mulia dan kemenangan atau kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang kedua bahwa kemenangan itu adalah ketika orang sampai wafatnya dalam keadaan istiqomah. Itulah kemenangan. Itulah kemenangan. Saya ulangi lagi, kemenangan itu kalau seseorang ya
menjalani hidupnya sampai wafat dalam keadaan iman, ya, dalam keadaan berada di jalan yang hak. Itu kemenangan. Ya. Kalau dalam perang umpamanya, seseorang menang secara fisik dalam perang. Akan tapi kemudian ia berpaling dari Allah. Ia berpaling dari Allah. Makin jauh dari Allah. Enggak menang itu dia. Enggak menang. Kalah. Karena kemenangan itu adalah ketika seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyatan mardiyah, ridho dan ridho. Situlah maka ketika ada seorang sahabat Nabi yang mendatangi satu kaum, pemimpin kaum itu, ya, untuk menyampaikan pesan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pesan dakwah dari Rasul. Kemudian secara keji, secara khianat, utusan ini dibunuh, ya, ketika ditombak itu, ya, kemudian dia mengatakan, fustu wa rabbil Ka'bah, saya menang demi Tuhan pemilik Ka'bah. Bisa saya menang. Yang ini kemudian membuat orang-orang kafir pada waktu itu heran. Ini dibunuh, bersimbah darah, tapi mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah, saya menang demi Tuhan pemilik Ka'bah. Ya, karena kemenangan itu adalah ketika seseorang bisa menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itulah kemenangan. Jadi itu yang kita harapkan. Maka kita doakan juga saudara-saudara kita agar mendapatkan kemenangan, ya, saat hidup di dunia dan juga kemenangan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat, kami tidak turunkan kepada kaumnya sepeninggal, kalau di salah satu tafsir disebutkan namanya Habib, tapi yang terpenting adalah Habib An-Najjar, tapi yang terpenting adalah ibroh yang kita ambil, ya, ibroh yang kita ambil dari peristiwa ini. Kami tidak perlu menurunkan pasukan dari langit, yaitu para malaikat, dan tidak perlu, dan kami juga tidak akan menurunkannya untuk membinasakan mereka. Cukup dengan satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semuanya padam, semuanya mereka mati. Pelajaran dari ayat ini tadi kita telah sebutkan bahwa dengan hikmahnya, dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya Allah turunkan malaikat, ya, ada kalanya Allah tidak turunkan malaikat untuk menimpakan azab. Kalau dalam perang Badar umpamanya, Allah turunkan para malaikat untuk membantu kaum muslim. Ya. Allah turunkan malaikat. Dan itu kita diabadikan pula di dalam Al-Quran. Tentang kaumnya yang disebut kaumnya Habib An-Najjar ini, untuk mereka Allah tidak perlu turunkan malaikat. Artinya apa? Ini menunjukkan tentang alangkah remehnya mereka. Alangkah remehnya mereka. Ya. Berarti untuk membinasakan mereka itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu sangatlah besar. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Bahwa ketika Allah hendak membinasakan satu kaum, ketika Allah menghendaki, maka cukup dengan sekali teriakan saja, nggak pakai 2 kali, nggak pakai 3 kali. Sayhatan wahidah, ya, illa sayhatan wahidah, sekali teriakan. Jadi ada sumber suara yang keras, ya, dari teriakan itu kemudian semua binasa orang-orang yang mendustakan itu. Jadi ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sayhatan wahidah. Ini pelajaran yang kedua.
Ayat berikutnya, ya hasratan 'alal ibad. Alangkah menyesalnya para hamba. Para hamba di sini hamba dalam pengertian umum, ya. Hamba dalam pengertian umum, ya. Ubudiyah hamba ada dalam pengertian umum. Dalam pengertian umum bahwa seluruh makhluk adalah hamba Allah, yang mukmin maupun yang kafir. Ini hamba dalam pengertian. Kemudian ada hamba dalam pengertian khusus. Ada hamba dalam pengertian khusus, yaitu orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba dalam pengertian khusus, ya. Orang-orang yang beriman, ini hamba-hamba Allah dalam pengertian khusus. Jadi ada makna umum, ada makna khusus. Hamba makna umum adalah seluruh makhluk Allah itu hambanya. Hamba dalam makna khusus adalah orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menerangkan tentang hamba-hamba dalam pengertian umum, ya. Alangkah menyesalnya hamba-hamba itu. Hamba-hamba itu siapa? Yang telah membunuh orang yang mengajak mereka beriman. Menyesal mereka. Ya hasratan 'alal ibad. Ya. Kenapa menyesal? Ya. Karena balasan mereka sangat pedih. Ketika mereka melihat siksaan, ya, maka ya hasratan 'alal ibad. Alangkah menyesalnya mereka. Ya. Apa perbuatan yang menyebabkan siksaan mereka itu? Ma ya'tihim mir rasulin, tidaklah datang kepada mereka seorang rasul illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka memperolok-olokkan. Jadi apa yang membuat mereka menyesal? Yang membuat mereka menyesal adalah memperolokkan rasul yang datang kepada mereka. Memperolokkan, merendahkan, menghina rasul yang datang kepada mereka. Ini sebab penyesalan. Sebab penyesalan. Jadi kekufuran itu sebab penyesalan. Kemaksiatan juga sebab penyesalan. Di mana orang bisa meraih kedudukan yang lebih tinggi, akan tapi tidak melakukannya karena terhambat oleh kemaksiatan-kemaksiatannya. Di mana seseorang bisa mendapatkan kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah, akan tetapi ada amal-amal yang ia mampu lakukan lebih baik, tapi ia memilih amal-amal yang tingkat keutamaannya seharusnya dia bisa mampu untuk melakukan yang lebih baik lagi. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah menyesalnya hamba-hamba itu karena tidaklah datang seorang rasul kepada mereka kecuali mereka memperolok-olok. Jadi di sini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala pula, bahwa Allah memberikan balasan atas perbuatan hambanya, atas perbuatan hambanya. Maka di sini mengapa mereka menyesal ketika melihat siksaan, mendapati siksaan? Ya, apa perbuatan yang membuat mereka menyesal? Perbuatan yang membuat mereka menyesal adalah mendustakan para rasul, kekufuran kepada para rasul, apalagi sampai membunuh orang yang mengajak mereka untuk beriman kepada para rasul. Dari ayat ini pula diambil pelajaran bahwa memperolokkan Allah, memperolokkan Rasul, memperolokkan firman Allah, memperolokkan ajaran Rasul, itu perbuatan yang membuat seseorang keluar dari Islam, membatalkan syahadat. Ya, itu perbuatan yang membatalkan syahadat. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 31, alam yarau, tidakkah mereka melihat?
Melihat di sini, melihat itu artinya bisa dua. Arti yang pertama adalah melihat dengan mata kepala, melihat. Yang kedua melihat dalam arti mengetahui, walaupun tidak melihat dengan mata kepala. Ayat ini lebih pada makna yang kedua. Tidakkah mereka mengetahui? Alam yarau, tidakkah mereka melihat? Ro'a, yara, ru'yah. Kan kita mengenal istilah ru'yah, melihat. Ya. Melihat itu bisa dengan mata kepala, itu makna yang tercakup dalam kata melihat, dan juga bisa bermakna mengetahui. Ru'yah itu bisa berarti melihat dengan mata kepala, bisa berarti mengetahui. Kalau dalam ayat ini, alam yarau, tidakkah mereka melihat? Kam ahlakna, berapa telah kami binasakan. Qablahum, sebelum mereka, minal quruni, dari umat-umat. Ya, umat-umat dalam satu generasi ke generasi berikutnya. Qurun, bentuk jamak dari qarn. Annahum, bahwa sesungguhnya mereka yang telah dibinasakan itu, ilaihim, kepada mereka yang masih hidup, yang mendustakan, la yarji'una, tidak kembali. Tidakkah mereka mengetahui? Melihat di sini artinya adalah mengetahui. Ya, mengetahui dari informasi-informasi, dari kisah-kisah yang telah sampai kepada mereka. Bahwa sebelum mereka ada umat-umat yang telah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala karena mereka mendustakan para rasul. Dan umat-umat yang dibinasakan Allah karena mendustakan para rasul itu, ya, mereka tidak bisa kembali kepada mereka yang masih hidup, minta tolong supaya diselamatkan, tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan itu di akhirat, bukan di dunia. Kebangkitan itu adalah di akhirat. Jadi manusia dihidupkan kembali itu nanti di akhirat. Lil jaza, untuk mendapatkan balasan. Di dunia manusia tidak dihidupkan kembali dari kematian. Ya, mungkin ada yang bertanya, bukankah ada beberapa contoh di antara umat terdahulu yang dihidupkan kembali? Kalau toh Allah menghidupkan seperti pada masa Nabi Musa, orang yang menjadi korban pembunuhan, kemudian terjadi perselisihan pada waktu itu siapa pembunuhnya. Kemudian dengan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah hidupkan orang ini berdiri, kemudian mengatakan yang membunuh saya adalah fulan bin fulan dari kabilah fulan. Setelah itu mati lagi. Ini dihidupkan sebagai bukti kekuasaan Allah saja. Bukan untuk balasan. Tapi dihidupkan sebagai tanda kekuasaan Allah. Itu terjadi, iya. Kan tapi dihidupkan untuk kemudian mendapatkan balasan hanya di akhirat. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa in, dan tidaklah, kullun, tiap-tiap mereka, lamma, melainkan. Jadi lamma bimana illa. Jadi tidaklah masing-masing atau keseluruhan, melainkan jami'un, semuanya itu ladaina, di sisi kami, muhdharuna, akan didatangkan, akan dihadirkan. Jadi semuanya akan didatangkan, dihadirkan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan. Ya. Nah, jadi dan nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah itu bersifat individual, ya, bersifat fardiyah. Ya. Disebutkan di dalam ayat umpamanya gimana itu? Farda. Gimana? Ada yang hafal ayatnya. Bahwa setiap orang akan datang kepada Allah farda, secara sendiri-sendiri. Artinya pertanggungjawaban itu adalah atas amal yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian ayat yang terakhir kita baca ini di antara bukti kekuasaan Allah untuk menghidupkan.
Wa ayatul lahum, dan tanda bagi mereka, maksudnya tanda kekuasaan Allah bagi mereka. Al-ardul maitatu adalah bumi yang mati. Jadi kata maitah ini bisa untuk makhluk hidup, bisa untuk makhluk yang tidak bergerak seperti manusia. Bumi kan nggak bergerak seperti manusia. Ya, pergerakannya beda. Ya. Ini disebut hidup, disebut mati pula. Adalah tanda bagi mereka al-ardul maitatu, bumi yang mati. Ahyainaha, kami hidupkan ia. Maksudnya apa? Jadi bumi yang mati, maksudnya yang tidak ada tanaman. Gersang. Tidak ada pohon, tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan di sana. Maka disebut al-maitah. Ahyainaha, kami hidupkan bumi itu. Allah turunkan hujan, kemudian tumbuh tumbuhan, baik yang ditanam orang maupun yang orang tidak tanam, ya, tumbuh itu. Jadi bumi yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan. Jadi tumbuh-tumbuhan lebat di sana. Wa akhrajna minha habba, wa akhrajna, dan kami keluarkan minha darinya, dari bumi itu, dari tanah itu, habban, bijian. Faminhu yakulun, maka darinya, dari bijian itu, yakuluna, mereka makan. Nah, jadi Allah kemudian mengajak orang-orang, umat manusia untuk melihat di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah menghidupkan bumi yang tadinya mati. Allah yang Maha Kuasa menghidupkan bumi yang tadinya mati, ya, tadinya gersang, kemudian menjadi subur dengan berbagai macam tanaman. Allah yang Maha Kuasa menghidupkan bumi itu, Allah Maha Kuasa pula untuk menghidupkan manusia dari kematiannya. Iya. Apalagi bahwa manusia itu sudah pernah hidup di dunia, bahan-bahannya masih ada, tinggal rekonstruksi. Ya. Ya. Siapa yang menghidupkan kembali? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad, yang akan menghidupkan kembali adalah yang menciptakannya dahulunya untuk pertama kalinya. Ya, ini maha kuasanya Allah. Ya, manusia itu kan tadinya kecil gitu, nggak kelihatan, ya, kecil nggak kelihatan, hanya satu sel, ya. Ini kalau ini kan kelihatan, ini masih satu sel kecil gitu. Inilah saya, inilah siapa saja di antara kita, kecil. Kalau ini kelihatan, ini tidak terlihat oleh mata. Dari yang kecil itu kemudian berubah menjadi orang yang sempurna, bisa bicara, bisa mengepal, bisa berjalan, bisa berpikir, dan seterusnya, dari sesuatu yang rak bejaji tadi itu, ya, rak bejaji, yang kecil banget itu, bisa menjadi seperti ini. Ini sebenarnya juga kekuasaan Allah. Makanya ketika orang mempertanyakan bagaimana yang sudah jadi tulang belulang kok akan tiupkan kembali, maka Al-Quran mengajak berpikir yang logis. Yang akan menghidupkan kembali adalah yang menciptakannya untuk pertama kalinya. Emang gimana penciptaan pertama kali? Penciptaan kita maksudnya dari tadinya kita tidak ada. Ya, kalau penciptaan pertama manusia ya dari tanah. Penciptaan berikutnya kan masing-masing dari kita, penciptaan pertama kita dalam kehidupan ini selain Nabi Adam adalah dari air mani. Ya, yang nggak berjanji itu, ya, tapi menjadi sedemikian rupa. Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maha kuasanya Allah. Allah yang Maha Kuasa menciptakan, menghidup manusia dari satu sel singrak berjanji itu, nggak kelihatan oleh mata. Maha Kuasa pula untuk menghidupkannya kembali, merangkai kembali dari kehidupan yang ada sebelumnya di dunia. Wallahu a'lam. Yes. Sadaqallahul azim. Allah Maha benar dengan segala firman. Kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada kesempatan untuk Bapak Sutejo untuk membaca ayat 28 sampai 33, Pak. Bismillah.
28 sampai 33 nggih. Saya masih silent. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ama unjalna anjalna ala qaumihi min jundim minas sama wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum qanitu ya hasratan alal Dua. Ya, ya hasratan alal ibad maya tihim V-nya 2, Pak. Mayatihim. maya tihim rasulin illa kanu bihi yas'iun alam tarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum Ulangi, Pak. Minal quruni annahum. ilaihim ayarjiun Akhirnya diperbaiki, Pak. La yarji'un. ayarjiun wa in kullul lamma jami'an Lama gunanya, Pak. wa Lam in kullal lamma jam ya kullul. Kebacanya, Pak. Monggo, Pak. Ulangi dulu. in kullul lam jami'al ladaina Jami'ul. sawa wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun ayatul lahum ardul mautatu Maitah. Al-maitah. ayatul lahumul ardul maitatu ahnaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun Faminhu ya'kulun. Allah adi Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tadi kita dengarkan bersama dari Ustadz Tarwani mengenai pendalaman ayat-ayat 28 sampai 30. Untuk kesempatan pertama pada Pak Bambang Sutejo, monggo Bapak ada yang dipertanyakan mungkin dari uraian beliau, ada yang belum jelas, monggo. Pak Bambang, Pak Tejo. Ya, belum dulu, Ustaz. Belum dulu. Oke, sementara Pak Pri. Pak Pri, ada hikmah yang Silakan didapat yang lain dulu. Nanti saya yang belakangan. lain. Oke, yang lain Pak Bagio. Silent.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin sama Pak Ustadz Supriyadi yang saya bahas tempo hari dan juga Pak Supriyono yang sudah memberikan penjelasan tentang kalimat yang kita sering dengar, yaitu kalimat tabarok. Tabarok. Kalimat tabarok itu ada di surat tadi 9, 29, di Ar-Rahman juga ada, di Al-Furqan juga ada. Yang artinya tabarakalladzi, Maha Suci Allah. Namun kita sering pakai kata suci Allah itu dengan subhanallah. Sedangkan tabaraka itu kita kalau mujarotnya itu dasar dari barokah. Barokah itu yang berarti kita tahu adalah tambahan kebaikan. Saya sudah nanya Pak Ustadz Supriyadi dan Pak Supriyono, penjelasan kami, penjelasan beliau masih saya ingin tahu juga dari Pak Ustadz. Mengapa begitu istilahnya tabarokah menjadi artinya juga sama dengan subhanallah. Itu aja Pak. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Jadi kemarin saya ada apa yang membedakan subhanallah Maha Suci Allah dengan tabarokah. Pada dari berkah ya. Kalau berkah kan itu istilahnya tambahan kebaikan yang banyak ya. Sehingga tidak ada waste ataupun sampah kalau di dalam produksi. Seperti itu. Ada suara masuk ya? Iya, ngaji. Enggak. Apri? Iya. Iya, sama-sama. Sebentar. Sampun. Jadi sambil itu, oke, terdengar Pak Bagjo? Iya, udah. Jadi seperti itu. Dari apa kaitannya dengan jadi tabarokah? Jadi kemudian Ustadz saya informasikan bahwa berkah pada saat kita kenapa pada saat tabarokah kan saling memberikan keberkahan, biasanya mempunyai arti saling. Cuma saya ungkapkan bahwa berkah yang banyak ini kemudian kenapa juga tabarokah jadi maha suci gitu ya. Seperti itu. Kemudian saya hanya ungkapkan bahwa pada saat kita maha suci itu, kalau maha suci yang secara keseluruhan dilihat ditinjau dari segi produksi, kemudian maha suci dari kelemahan, maha suci dari kesia-siaan, maha suci dari kemurnian. Maha suci kemurnian artinya tidak sia-sia, maha suci dari banyak maha suci ini, sehingga apa-apa yang lawan-lawan itu yang memunculkan melemahkan Allah itu tiada dari seperti itu. Makanya saya bilang, kenapa ini jadi manfaat, apa-apa saja manfaat. Orang mengerjakan sesuatu manfaat, memperbuat sesuatu manfaat. Allah maha manfaat tadi kan, seperti itu. Itu yang saya sampaikan. Mungkin Ustaz ada referensi lain ya, yang bisa antum memberikan penjelasan baik secara bahasa ataupun secara tafsirnya. Tafadhol. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang ada keberkahan, tentang kemahasucian, ya. Sudah dijelaskan, memang seperti itu bahwa ada barokah, ada kemahasucian. Terus mengapa tabarok maha suci? Padahal arti asalnya adalah barokah.
Kalau pertanyaannya dilanjutkan, terus mau diterjemahkan gimana? Gitu. Kan gitu lanjutannya. Diterjemahkan maha barokah saja. Monggo. Tinggal orang paham nggak? Gitu masalahnya gitu. Kalau orang paham nggak? Maha barokah Allah yang benar itu ya. Nah, makanya inilah manfaat dari mengetahui belajar kosakata bahasa. Ini akan membantu kita. Ada pertanyaan itu kan karena memahami kosakata. Kalau nggak memahami kosakata, ada tasbih, ada barokah, nggak akan muncul pertanyaan Pak Haji Subagio itu. Betul nggak? Iya. Ini dari dua akar kata yang berbeda. Betul. Ya. Jadi makna asalnya dalam bahasa Arab adalah Allah itu maha barokah. Ya. Karena keterbatasan dalam bahasa, diterjemahkannya maha suci Allah. Ketika diterjemahkan maha suci Allah, kan ada subhanallah, maha suci Allah. Ya kan? Sehingga di sini kok seolah-olah tabaraka artinya sama dengan subhana. Jadi itu keterbatasan dalam kosakata bahasa Indonesia. Itu juga banyak kita jumpai. Ada khosyah diartikan takut. Khauf diartikan takut. Rahba diartikan takut. Ya enggak? Iya. Artinya takut semuanya. Tapi kalau kita rujuk ke dalam arti kata bahasa Arabnya, di sana dijumpai ada spesifikasi dari masing-masing kata itu. Kalau khosyah itu takut yang dilandasi oleh ilmu, pengetahuan. Dan dilandasi oleh ta'zim, mengagungkan. Jadi mengenal Allah, mengagungkan Allah. Nah, kemudian khosyah, takut yang bangkit dari, yang muncul dari mengenal Allah dan mengagungkannya, itu disebutnya khosyah. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tak lain yang memiliki sifat khosyah, takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Para ulama. Jadi kalau diterjemahkan tabaraka maha berkah Allah, betul. Iya. Apa artinya barokah? Barokah itu artinya Tambahan kebaikan. Iya. Jadi kebaikan itu eksis pada sesuatu, itu sesuatu itu berkah. Kebaikan itu semakin bertambah-tambah pada sesuatu, sesuatu itu berkah. Jadi banyaknya kebaikan pada sesuatu itu disebut berkah. Dan Allah itu maha baik. Maka siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, dekatlah sama Allah. Itu pelajaran pentingnya ini. Allah itu maha barakah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha barakah Allah yang kekuasaan ada di tangannya. Karena Allah itu maha barakah, segala barakah itu datangnya dari Allah, maka yang paling pokok untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini adalah bangun hubungan yang kuat dan dekat dengan Allah. Itulah segala keberkahan di sana. Gimana orang mau dapat berkah, tapi kalau ia jauh dari yang maha berkah, gitu. Itu yang terpenting. Adapun maha suci itu salah satu dari dua sisi yang menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Iman kepada Allah itu setelah mengimani adanya Allah, mengimani bahwa Allah yang menciptakan semesta alam ini, ya, maka mengimani pula Allah bersifat dengan segala sifat yang sempurna dan Allah maha suci dari segala sifat yang tercela dan kurang. Saya ulangi, Allah
bersifat dengan segala kesempurnaan dan maha suci dari segala kekurangan. Maha suci konteksnya di sini. Saya ulangi. Allah maha suci dari segala kekurangan. Ketika menyucikan Allah dari segala kekurangan, memberi makna bahwa Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Makanya kalau di dalam sifat 20 itu, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi itu menegaskan bahwa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu sifat wajib. Ya, yang 20. Allah memiliki sifat mukhal yang mustahil bagi Allah, yaitu kebalikannya. Ya, wujud kebalikannya Adam, tidak ada. Qidam dahulu. Kebalikannya adalah baru saja. Ya. Baqa, kekal, kebalikannya sifat mukhalnya adalah binasa. Ya. Allah maha suci dari semua sifat mukhal itu. Jelas ya? Ini. Jadi maha suci itu adalah menafikan segala yang negatif dari Allah, menafikan segala kekurangan dari Allah, menafikan segala sesuatu yang tercela dari Allah. Itu subhana. Maha suci Allah. Akan tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ketika menafikan Allah itu tidak tidur dan tidak kantuk, tidak berhenti di situ. Oh, enggak tidur, enggak kantuk. Ya enggak. Itu menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah. Gitu. Jadi ketika Allah menafikan kekurangan dari dirinya, yaitu ngantuk, tidur, di sifat kekurangan, maka ini menetapkan kebalikannya, bahwa Allah maha sempurna kehidupannya. Jadi ketika maha suci Allah dari semua yang mereka sekutukan itu. Artinya apa? Menetapkan bahwa Allah Al-Ahadus Somad. Wallahu a'lam. Itu Pak Haji sebagai. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi tadi lebih komprehensif nggih. Jadi boleh maha berkah ya Pak Bagio. Kemudian bahasa ininya juga kalau ya kenapa sih berkah? Nuhun sewu Ustaz. Saya jadi keingatan. Kenapa kita berkah? Ya ada yang diperbuat oleh hambanya itu diperbuat. Jadi apa-apa yang diperbuat oleh hambanya Allah juga lebih memperbuat, kemaha memperbuatnya. Jadi kemahaan itulah tidak ada kesia-siaan dan lain-lain Pak Bagio. Oke. Terima kasih seperti itu. Terus yang lainnya subhanallah Pak Widodo. Pak Fadol. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 30 yastahjiuna. Memperolok-olokkan. Ya, memperolok-olokkan. Itu apa? Ada tambahan ista ya, ista itu. Iya. Apa? Selalu ya. Atau saling. Kalau saya pernah dengarkan itu ada yang juga. Ini Pak apa? Demikian juga kalau kita agak meremehkan aja itu sebenarnya sudah termasuk itu. Jadi artinya gini, kalau misalkan kita pengen menjadi Islam yang kafah itu kan sunah-sunahnya itu kalau bisa dihidupkan. Nah, ini kadang-kadang itu menjadi bahan kayak apa? Cemoohan apa? Olok-olok lah, istilahnya diremehkan lah. Itu apakah benar seperti itu Pak Ustadz? Jadi sebetulnya kan kadang-kadang ya generasi yang sekarang ini kan agak apa? Kalau nggak mendengar langsung dari gurunya atau ustadznya yang dianggap benar itu, mereka masih belum percaya gitu loh.
Terima kasih. Ya, alhamdulillah Pak Widodo. Jadi apakah seperti itu ya? Nanti kita coba dengar Ustadz. Kemudian pada saat kalau meremehkan itu seperti olok beda dengan mengolok-olok. Kalau remeh itu menganggap sesuatu itu remeh-temeh. Tapi bisa mengandung juga karena menganggap remeh-temeh. Jadinya, tapi kalau yang menurut saya Ustadz, saya melihatnya kalau namanya olok-olok ada satu perbuatan yang bahkan terucap dari dengan perbuatan kauliyahnya, perkataannya, kemudian juga perbuatan fi'liyahnya, itu bisa muncul, terlihat. Kalau meremehkan bisa jadi seperti tadi lebih pasif gitu loh Pak Bagio. Ustaz, tafadhol Ustaz, dari haza mungkin dan lain-lain kita ini kan lagi akar kata istahja'a yastahjiu istijaan. Istijaan. Monggo Ustaz. Iya. Insyaallah. Ini subhanallah, alhamdulillah ini. Jadi bagaimana mendalami kata ini. Ya. Subhanallah. Yang pertama ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Itu kaidah nahwunya begitu. Ziyadah tambahan al-mabna bangunan kata. Jadi bertambahnya bangunan kata. Tadi kan ada tambahan ya, tambahan alif, dan ta. Tambahan ya sin, tambahan ta. Nah, itu ada tambahan yang seperti istighfar, tadinya dari kata ghafara. Ziyadatul mabna berarti ada tambahan bangunan kata. Tadullu itu menunjukkan ala atas ziyadatil makna, tambahan makna. Gitu. Jadi kalau satu kata itu ada tambahan, menunjukkan ada tambahan makna. Setidaknya memberikan penguatan dan penegasan. Ya. Kedua, untuk mengetahui makna-makna dari kata yang diberi imbuhan atau tambahan itu, tentunya kita kembali kepada kamus ya, kembali kepada kamus. Pada kamus-kamus bahasa tentang penggunaan satu kata dalam sejumlah makna. Sejumlah makna. Karena satu kata yang sama itu juga bisa digunakan untuk makna-makna yang sangat variatif. Makna-makna sangat variatif. Gitu. Termasuk juga ada tambahan huruf, itu juga menunjukkan sejumlah makna yang sangat variatif. Tidak hanya satu. Tidak hanya satu makna. Ya. Seperti kalau istaghfara artinya minta ampun. Istafhama minta pemahaman, yakni bertanya. Tapi kalau istahza'a bukan minta diperolokkan, bukan. Bukan. Nah, di sini ada tambahan, tapi ada variasi maknanya. Ada variasi maknanya. Itu nanti kembalinya ke kamus ya, kembali ke kamus. Yang berikutnya. Kemudian yang terkait dengan meremehkan atau memperolokkan sunnah Nabi. Itu di masa Nabi, orang-orang munafik itu ada yang merendahkan Nabi dan para sahabatnya. Merendahkan Nabi dan para sahabat. Mereka mengatakan kami tidak melihat orang-orang yang lebih besar perutnya dan yang lebih penakut ketika perang ya dibanding para penghafal Quran itu.
Ini orang-orang munafik di zaman Nabi. Kata-kata ini akhirnya disampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disampaikan kepada Rasul, mereka ketakutan terbongkar gitu kemunafikannya. Maka kemudian mereka buru-buru menyampaikan alasan kepada Nabi. Ya. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ketika kamu tanya mereka tentang perkataan itu, mereka akan mengatakan kami hanya bergurau saja dan main-main saja, dan nggak serius kok, cuman bergurau main-main. Nah, itu merendahkan Nabi, merendahkan para sahabat. Maka qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ini surat At-Taubah ayat berapa ini? Ayat 65. Katakanlah Muhammad, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan juga kepada Rasulnya kalian memperolok-olokkan? Nah, ya, jadi di antara bentuk olok-olok seperti itu. Merendahkan Nabi, merendahkan para sahabat, itu adalah bentuk olok-olok. Kita baca juga umpamanya dalam surat Al-Hujurat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ayat kedua ya, Al-Hujurat. Ayo orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Tuh. Mengangkat suara melebihi suara Nabi itu enggak boleh. Jadi bagaimana suara Nabi ketika dalam satu majelis itu yang dominan, yang lain volumenya dikurangi di bawah suara Nabi. Adab kepada Nabi, tidak meremehkan. Itu. Kemudian wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan bersuara keras terhadapnya seperti kerasnya sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Kenapa? Antah batu a'malukum. Khawatir kalau amal kamu hapus. Wa antum la tash'urun. Sedangkan kamu tidak merasa. Artinya wajib untuk memuliakan Nabi, ya. Su'ul adab, buruk adab terhadap Nabi itu dikhawatirkan nanti, apalagi merendahkan Nabi itu bisa menjadi sebab hapusnya amal. Tentang sunnah-sunnah ini perlu dipahami dulu tentang apa itu benar sunnah. Itu kan dipastikan dulu bahwa itu sunnah dalam pengertian yang dianjurkan. Karena ada hal-hal yang sebenarnya diperdebatkan apakah itu sunnah atau bukan. Begitu. Mungkin sebagian orang mempertanyakan itu apa benar itu sunnah Nabi, maka itu tidak itu sifatnya konfirmasi. Kalau konfirmasi itu adalah tindak lanjutnya adalah pemahaman. Kalau konfirmasi tindak lanjutnya adalah memberikan atau diberikan pemahaman. Ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Pak Widodo. Mengenai olok-olok, ternyata bagian yang tadi ditanyakan betul ya, dari mulai meremehkan ya dan lain-lain itu, walaupun tidak bisa jadi secara perbuatan tidak muncul, tapi hatinya sudah muncul kan gitu ya. Dari hatinya sudah olok-olok, artinya tidak memberikan porsi yang sebenarnya terhadap yang hak tadi itu. Kemudian Pak Amin, monggo Bapak, ini masih ada waktu Pak. Jadi tadi hubungannya dengan sunnah itu ya. Kadang-kadang orang mengartikan sunnah itu termasuk kelihatannya seperti pakaian, terus macam-macam itu seperti yang itu termasuk sunnah apa bukan ya Pak? Pakaian terus minyak wangi, barang kadang-kadang minyak wangi malah pusing, itu minyak wangi yang dari Arab. Baunya pusing, nggak enak gitu loh.
Apa itu bagian dari sunnah atau mungkin hanya monggo Pak Ustaz. Jadi Ustaz, subhanallah. Itu kalau soal minyak wangi saya bisa ini Pak Amin. Kalau minyak wangi kan hidung ini hidung Indonesia gitu ada ngaruh, artinya ada itu harus disesuaikan juga gitu loh. Jangan sampai semua gara-gara minyak wangi dipakai nggak ngerti. Tapi itu kan ragam minyak harum itu juga di Indonesia nggak kurang gitu. Tetapi yang lebih ini juga wangi kasturi seperti itu aja kita belum tahu yang mana yang murninya kan gitu. Apa itu maksudnya ya? Jadi Pak, jadi jangan dulu berpakai-pakai sesuatu. Seperti kita kadang-kadang pada saat pakai gamis, apakah kalau saya ngelihatnya kondisional, kadang bukan kita kenapa pakai gamis seperti ini, bukan kita nggak pakai gamis terus kita bilang kita tidak suka gitu ya, tetapi apapun yang sudah diberikan kita coba gunakan. Kemudian yang paling penting lagi saya ingatnya kalau sunah-sunah itu seperti tadi ada nilai-nilai kauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Nanti oleh Ustadz lebih diperjelas. Monggo Ustadz, tafadhol. Iya. Nah, ini menjadi menarik bahasan tentang af'alur rasul. Af'al bentuk jamak dari fi'il ya. Perbuatan-perbuatan Rasul. Af'alur Rasul. Ya, perbuatan-perbuatan Rasul. Ya. Apakah perbuatan-perbuatan Rasul itu semuanya adalah sunnah? Nah, ini kan pertanyaan. Iya enggak? Pertanyaan. Beliau mengenakan pakaian tertentu. Perbuatan. Ya. Beliau suka makanan tertentu. Dan tidak menyukai sebagian makanan yang lain. Iya. Gitu. Apakah itu juga bagian dari sunnah? Nah, itu pembahasan tersendiri, ya, pembahasan tersendiri. Tetapi pakaian umpamanya ketika dikonfirmasi pakaian jubah itu siapa saja yang pakai di masa Nabi? Non-muslim nggak pakai ya? Apakah orang-orang yang kafir pada waktu itu pakai jubah juga? Jawabannya ya, pakai. Apakah orang-orang kafir itu mengamalkan sunnah Nabi? Jawabannya tidak. Iya kan? Tidak. Walaupun pakai jubah. Terus kalau begitu sunnahnya di jubahnya atau di apa? Jadi kalau pakaian yang warnanya putih itu Rasul ada menganjurkan. Ya, itu adalah pakaian kalian yang terbaik, ya. Dan beliau menganjurkan waqaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah orang-orang mati di antara kalian dalam pakai yang kain putih itu. Itu anjuran dari Rasul. Walaupun anjuran ini tidak sampai bersifat wajib. Karena anjuran perintah Nabi itu juga bertingkat-tingkat. Ada perintah yang menunjukkan harus, ada perintah yang bersifat anjuran. Bahkan ada juga perintah yang sebenarnya bukan harus dan bukan anjuran, tapi memberikan peringatan. Ya kayak Pak Amin, umpamanya ada orang dikandani, ngeyel terus, wis kono sak karepmu. Apa perintah melakukan enggak kan? Itu kan memberi warning, wis kono, wis ngono. Silakan kamu lakukan itu. Apakah nyuruh? Harfiahnya nyuruh, tapi sebenarnya ngelarang. Ya enggak? Jadi memahami satu kata itu juga perlu dilihat konteksnya. Nah, maka Rasul bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Nek kowe ra isin kono sak karepmu. Berarti orang yang nggak punya izin boleh melakukan sekarepe. Bukan begitu. Bukan menunjukkan boleh, tapi menunjukkan ini
semacam ancaman. Nah, dan sekaligus menunjukkan pula bahwa orang yang nggak punya malu biasanya melakukan apa saja juga tidak hirau dengan ini orang. Jadi satu perbuatan itu pakaian, apa mengenakan pakaian jubah dengan niat kecintaan kepada Nabi berpahala, jawabannya iya. Jawabannya dulu Nabi suka pakai jubah warna putih umpamanya. Saya mau pakailah karena dulu Nabi pakai itu. Kecintaan kepada Nabi, kemudian mengenakan pakaian seperti pakaian yang pernah dipakai Nabi. Berpahala? Iya. Karena kecintaannya itu tadi. Allahu Akbar. Untuk niat. Maka Iya. jangan sampai pula meremehkan orang yang pakai jubah. Nggak benar juga itu. Jangan sampai. Sampai ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Masuk memelihara jenggot ya Ustaz. Sekarang itu malah ya, yang Muslim itu yang jenggotnya bagus. Iya. Iya, alhamdulillah. Itu ada Cerita sendiri. di antara para ulama tentang memelihara jenggot itu apakah wajib, apa sunnah, apa itu hanya merupakan kebiasaan saja yang berlaku pada waktu itu, menunjukkan bahwa itu laki-laki. Iya. Jadi kalau mau dibilang laki-laki pakai jenggot, cuma pada saat berjenggot muncul ketombe, kebingungan juga ya. Ternyata tidak semua. Para kiai kita dulu memahami tentang perbedaan pendapat ini, dan mereka santai saja di antara kiai-kiai kita dulu itu. Sampai akhirnya yang dipakai bukan dalil, karena mereka udah pada paham dalilnya. Sudah paham dalilnya, saling memaklumi, saling memahami. Sampai akhirnya candanya begini. Ini yang pakai jenggot. Candanya begini. Nih gini aja. Kalau pakai kumis, nggak ada jenggot, kucing. Nah, gitu. Kalau pakai jenggot, nggak ada. Kumis, kambing. Kalau nggak ada jenggot, nggak ada kumis, itu babi. Canda antara kiai bukan saling olok-olok, maksudnya ini sering canda omong kosong. Nah, kalau ada kumis, ada jenggot, itu laki-laki katanya. Saya mendengar itu dari, semoga Allah merahmati beliau. Beliau menceritakan itu dari Haji Syafi'i Hazami. Syafi'i Hazami dari Alhamdulillah sudah suaranya terdengar ya? Putus. Jelas. Jadi sampaikan. Pak Pri, sampai setengah 8 apa Pak Pri? Masih ada Pak Mujo ini mungkin. Dari silent. Mungkin ada ketertarikan kadang-kadang. Enggak, hanya ini memberitahu bahwa kemarin itu saya dapat stiker, itu kombinasi antara kata Masya Allah dan Tabarakallah. Ini mau hanya itu saja. Oh ya. Monggo Ustaz, mumpung ada Ustaz nih. Masya Allah, Masya Allah, monggo. Harus. Ya. Jadi ini kan itu bukan pertanyaan kan? Bukan. Oh ya. Nggak dijawab berarti. Nanti itu kalau mau dipakai itu dipakai untuk hal yang bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya gitu ya. Double karena itu kebetulan double. Ini
Kapan kita umroh bareng? Masya Allah. Masya Allah. Ini yang Kumpul ya. jadi panitianya ya, Pak Supriyono ya. Anu, beli kopi luwak dulu supaya dapat Kan? hadiah umroh. Nah, itu dapat Nanti hadiah. kopi luwaknya saya yang bawa. Insya Allah. Tolong diingetin. Jadi apa namanya? Wingi. Itu kalau di sana kita lihat Ya sing tangki air itu, sing wingi nganyar. ya, Bagi tangki-tangki air, monggo Ustaz. ya, tangki-tangki air itu kita suka lihat, masya Allah, tabarakallah. Saya lihat tuh, ada tulisan itu. Dorong sing ngebut bongkok. Monggo di mute dulu semua. Ya. Oke. Jadi tangki-tangki, masya Allah, tabarakallah. Nah, gitu. Nah, orang bertanya-tanya juga, ini kok tangki-tangki air ini salam kok banyak yang masya Allah, tabarakallah. Maka di mobil-mobil kita itu juga banyak yang ditulis masya Allah, tabarakallah, gitu. Itu adalah bacaan agar Allah melindungi dari penyakit ain. Penyakit ain. Ain itu mata. Tapi bukan penyakit mata, maksudnya penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata. Jadi ada penyakit yang sebabnya itu adalah karena pandangan mata. Pandangan mata apa? Pandangan mata takjub. Pandangan mata takjub. Nah, makanya kalau kita takjub kepada cucu, kepada ini, oh pinter cucunya ya, jangan lupa mengucapkan masya Allah, tabarakallah, jangan lupa, supaya dilindungi oleh apa namanya penyakit yang ditimbulkan oleh mata yang takjub itu. Gitu. Saya ada pengalaman waktu melontar jumroh. Jumroh, jadi ada seorang pemuda, badannya gede, tinggi, jeger lah gitu. Ya, mimpin apa namanya, mimpin rombongannya ini dari Mesir. Mimpin rombongannya melontar jumroh di belakangnya. Saya pada waktu itu melihat, wah ini alhamdulillah, saya senang melihat orang kuat begitu. Saya sampaikan yang artinya kurang lebih, alhamdulillah Allah telah memberikan kepadamu kekuatan badan yang sterek, gitu ya, bisa memberi manfaat kepada banyak orang di belakang, ya. Dia ketakutan itu. Kul masya Allah, kul masya Allah, kul masya Allah. Ya. Katakanlah masya Allah. Saya katakan masya Allah, tabarakallah. Baru dia reda. Artinya apa? Dia khawatir ketika orang takjub kepadanya dan tidak mengucapkan masya Allah, tabarakallah, nanti dia terkena dampak penyakit ain. Gitu Pak Haji. Iya. Jadi kalau kita takjub apa namanya dapat nikmat, apakah nikmat itu berupa barang yang kita takjub atau berupa cucu yang kita takjub atau anak, tapi kan nggak ada anak kecil lagi udah ya. Iya, cucu namanya. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, atau masya Allah paling tidak. Gitu, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi waktu juga yang membuat kita paripurna menyudahi. Dan terima kasih pada Ustadz. Tadi ada tawaran, Pak Pri, apa perlu saya bawa kopi luwak, Pak Pri? Saya sudah tidak minum kopi, tensi tinggi. Tapi Pak Mujo kan sekali-kali nggak apa-apa Pak mendarat ke reuni. Insya Allah. Coba tolong waktunya aja mungkin supaya bisa pas dengan apa, ya kita doakan juga Pak Mujo sehat kan. Ya, seperti itu. Pak, boleh saya nambahkan sedikit Pak? Iya. Jadi komentar tadi, masya Allah dan tabarakallah itu
berhubung saya waktu itu menampilkan makan durian. Durian itu jenis yang paling bagus di daerah saya itu namanya durian teri. Itu. Terus kok komentarnya begitu. Ah ya. Ya itu nikmat ya. Teri itu maksudnya kan dianteri. Bukan jenis. Anu mereknya Cap Ratu ya. Iya. Ratuku. Ini kasihan Pak Pri sudah mau berangkat lu. Nggih, alhamdulillah. Jadi matur nuwun. Kita akhiri dulu dengan kifaratul majlis ya. Sama-sama. Allahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Teman-teman semua. Terus